Halo semuanya, ini adalah pick a card reading untuk energi kolektif. Kalau kamu merasa tidak connect dengan pilihan kamu yang pertama, coba pilih yang lain. Karena kadang intuisi kita pun bisa salah memilih. Timestamp ada di box deskripsi. Enjoy! Hai batu pertama, kita langsung mulai ya. Dua kartu di sini adalah energi orang tersebut kepada kamu. Dari luar, tampak luar ya. Kamu mendapatkan kartu Ten of Pentacles dan Four of Wands. Di sini yang saya rasakan energinya nih, orang ini terbuka banget, available banget. Jadi secara emosi dia tersedia banget gitu, emotionally available. Dia mengungkapkan apa yang dia inginkan dari hubungan kalian. Dia mengungkapkan bagaimana dia bisa melihat masa depan bersama kamu. Karena dua kartu ini di dalam reading percintaan ini bagus banget kan. Ten of Pentacles dan Four of Wands. Dimana ini adalah energi sama-sama kita membangun stabilitas, membangun rumah tangga. Dan Four of Wands sendiri adalah perayaannya kan. Rumah itu sendiri, stabilitas itu sendiri. Dimana kita bisa sama-sama merayakan kebahagiaan kita gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan tuh itu. Orang ini kayak dia ngelihat kamu atau dia kenal dengan kamu, hati kecilnya tuh langsung bicara kalau nih orang cocok nih buat gue. Kamu maksudnya, penonton saya nih adalah seseorang yang menurut orang ini cocok banget buat dia. Bisa dibawa ke masa depan, bisa diajak untuk berjuang bersama. Karena Ten of Pentacles nih adalah sepasang manusia yang sama-sama berjuang untuk kekayaan paling tidak. Atau untuk rumah tangga yang sehat, rumah tangga yang berhasil, yang sukses. Dan dengan Four of Wands ada banyak kayak ada banyak kebahagiaan yang dia pikir bisa diraih bersama dengan kamu gitu. Jadi yang saya rasakan dia adalah tipe seseorang yang terbuka apa adanya, tersedia gitu loh. Jadi kamu gak harus bertanya-tanya nih orang maunya apa sih, atau nih orang mau bawa hubungan gue kemana sih sama dia. Gak ada energi seperti itu tuh, gak ada yang saya rasakan. Kamu hanya bisa dibilang kamu hanya duduk manis, dia yang akan buka semua rencana dia, tinggal lo mau nggak, kayak gitu loh. Jadi bener-bener ya kalau memang kamu tipe seseorang yang juga mencari stabilitas, juga mencari suatu komitmen yang baik, ini orang yang tepat banget buat kamu. Oke? So, sekarang kita masuk ke 3 kartu berikutnya. Ten of Swords, Six of Cups, dan Ace of Wands. Ini adalah dalamnya dia. Jadi kalau ini luarnya yang terlihat oleh kamu, yang dia tampakkan kepada kamu. Yang ini adalah innernya, dunia di dalam hatinya, di dalam dirinya. Dengan 2 kartu pertama ini, Ten of Swords dan Six of Cups, yang saya rasakan memang orang ini mungkin sebelum ketemu kamu dia udah pernah berada dalam posisi Ten of Pentacles bersama orang lain. Jadi ini bisa jadi seseorang yang sudah pernah menikah sebelumnya. Tapi dengan adanya Ten of Swords, pernikahannya bubar. Dan sedikit demi sedikit dia, yang saya rasakan, secara internal sudah mulai melepaskan mimpi-mimpinya dengan pasangannya yang lama. Jadi dengan 2 kartu ini, Ten udah selesai kan, udah komplit, udah beres. Dia nggak mungkin lagi balik ke Six of Cups, balik lagi ke masa lalunya tuh nggak mungkin lagi. Jadi di sini yang saya rasakan dia udah sedikit demi sedikit memang melepaskan diri dari pasangannya di masa lalu, dari rasa sakit hatinya mungkin, atau dari hal-hal buruk yang pernah dia lakukan di pernikahan yang sebelumnya. Apapun itu bentuknya dari masa lalu, yang saya rasakan dia sedikit demi sedikit memang sudah melepaskannya. Tapi biar gimana pun pelajarannya tetap dia pegang, lessons-nya tetap dia
ajak bareng-bareng sama dia ke masa depan supaya dia tidak melakukan hal yang sama dengan kamu. Jadi ini sih yang saya rasakan, mungkin seseorang yang romantis ya. Dan dia bukan tipe orang yang disakiti oleh cinta, disakiti oleh relationship, terus dia jadi bitter, jadi jaded, jadi masa bodoh gitu. Dia tipe yang romantis, tipe orang yang percaya dengan cinta, percaya dengan kekuatan cinta. Dan kalaupun gagal, seperti yang terjadi di masa lalunya, tetap aja dia optimis kalau dia akan bertemu dengan seseorang yang baru, yang lebih cocok untuk dia, yang lebih bisa dibawa ke masa depan dia. Makanya ada Ace of Wands di sini. Ini kan adalah energi yang bersemangat lagi, energi yang berapi-api lagi, bergairah lagi, bernafsu lagi. Jadi di sini itu yang saya rasakan. Ini adalah energinya dia kepada kamu saat ini, secara internal ya. Makanya dengan keluarnya Ten of Pentacles dan Four of Wands ini wajar banget gitu loh. Karena memang dia benar-benar memiliki passion yang kuat terhadap kamu. Oke? So, sekarang kita masuk ke kartu dog di sini atau anjing. Ini adalah karakteristiknya dia secara pribadi ya, kepribadiannya dia. Di sini yang saya rasakan ini emang orang ini akan loyal banget, setia banget tipenya. Terus juga fun, seseorang yang bisa diajak bersenang-senang, tapi juga nggak pernah lepas dari kamu gitu loh. Jadi tipe orang yang, ayo yuk kita kesana bareng-bareng, ayo gue anterin kesana. Jadi tipe yang, ya kalau kamu nggak biasa ya, kalau kamu bukan tipe yang suka digelendotin, mungkin kamu risih. Tapi kalau kamu tipe seseorang yang memang love language-nya, bahasa cintanya tuh quality time atau apa ya, bahasa cintanya tuh yang harus selalu berdekatan, selalu bersentuhan, kamu akan seneng banget sama orang ini karena dia tipe yang seperti itu. Dia tipe seseorang yang selalu ingin dekat dengan kamu, yang selalu ingin menghabiskan waktu bersama kamu, dan loyalitasnya nih tidak tergoyahkan. Kalau bisa dilihat aja kan dari 2 kartu pertama yang keluar tuh udah 2 kartu komitmen gitu loh. Dan yang saya senang banget adalah kamu nggak harus bertanya-tanya, kamu nggak harus datang ke tarot reader, pembaca tarot untuk tahu bagaimana sih sebenarnya perasaan orang ini gitu loh. Jadi karena dia akan belak-belakan. Kalau dia lagi seneng, dia akan bilang dia seneng. Dia lagi bahagia, dia akan bilang dia bahagia. Kamu membuat dia bahagia, dia akan bilang kamu membuat dia bahagia. Seperti itu. Jadi gak ada alasan buat kamu bertanya-tanya. Atau gak ada alasan untuk kamu nonton tarot reading di YouTube gitu loh. Itu yang saya rasakan tuh seperti itu. Oke? So, kita masuk ke kartu terakhir nih. Connect with fire. Berhubunganlah dengan api. Ini adalah saran untuk kamu, untuk penonton saya. Api itu kan kreativitas kan. Apa yang kita create, apa yang kita kreasikan, yang kita buat. Jadi di sini yang saya rasakan lebih kepada tunjukkan kepada dunia sekitar kamu terutama bahwa kamu passionate terhadap sesuatu. Kamu sangat bersemangat terhadap sesuatu hal, terhadap suatu kasus misalnya. Misalnya apa ya? Contohnya mungkin, ini misalnya aja deh. Nggak tahu beneran ada kejadian ini apa enggak. Misalnya di daerah rumah kamu ada kebakaran. Terus tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kamu. Atau paling tidak lakukan aja. Karena memang kamu ingin melakukannya. Bantuin tuh orang-orang yang menjadi korban kebakaran. Misalnya ya, contohnya. Dengan begitu kan kamu akan eksis kan. Dengan begitu kamu akan terlihat. Dan 1, 2, 3 orang yang akan melihat kamu, akhirnya kamu akan dikenal gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan dengan sarannya kamu untuk berhubungan dengan api itu api dari dalam diri kamu sendiri. Tunjukkan kepada dunia di sekitar kamu bahwa kamu tuh passionate terhadap sesuatu, membantu orang, passionate dalam hal
mengerjakan pekerjaan kamu atau passionate dalam hal membuat sesuatu, misalnya kamu jago masak, kamu publish di sosial media, apapun itu bentuknya, yang merupakan kreativitas, disitulah orang ini akan melihat kamu. Disitulah orang ini akan mengenali kamu dan akan mulai mendekati kamu. Itu yang saya rasakan. Jadi dengan sarannya tuh connect with fire, pertama-tama kamu harus menon diri kamu dulu. Terlepas kamu zodiaknya apa, adopsi energi Queen of Wands, energi King of Wands, energi yang passionate kan, energi yang berapi-api, bersemangat, yang bergairah gitu loh, yang benar-benar bikin orang jadi terinspirasi. Nah, itu dia. Dengan kamu membuat orang-orang di sekitar kamu, dunia di sekitar kamu terinspirasi, orang ini akan mengenali kamu. Oke? So, good luck. Batu pertama, kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye. Hai batu kedua, kita langsung mulai ya. 2 kartu di sini adalah energi orang tersebut, orang baru ini, yang terlihat oleh kamu, yang tampak oleh kamu, yang memang dia sengaja perlihatkan kepada kamu. Kamu mendapatkan The Devil dan Seven of Cups. Di sini yang saya rasakan nih, orang ini mungkin seseorang yang terobsesi kepada kamu. Seseorang yang, ya kalau secara kasat mata mungkin terlihatnya kayak berlebihan banget sih dengan bahasa cintanya gitu loh. Jadi mungkin dia ngirimin kamu puisi cinta tiba-tiba. Padahal kalian baru kenal seminggu misalnya. Atau kalian udah kenal lama tapi cuma sebatas hey aja gitu loh, apa kabar, cuma gitu doang. Tapi tiba-tiba tanpa terduga dia ngirimin kamu puisi hanya karena kamu baru aja posting foto diri kamu. Misalnya tuh kayak gitu. Jadi ada energi apa ya, cepat dan terus-terusan. Dia ngejar kamu, dia menunjukkan kepada kamu bahwa dia tuh tertarik banget kepada kamu. Jadi masalahnya nih The Devil di sini, ini kan biasanya energi toksik kan, energi yang nggak sehat kan, yang harus diwaspadai. Tapi saya nggak merasakan hal itu gitu loh. Saya cuma merasakan bahwa orang ini memang kalau jatuh cinta pada seseorang, dia nggak malu. Bukan tipe pemalu gitu loh. Jadi dia tipe yang memang bebas mengekspresikan dirinya. Jadi yang saya rasakan memang kamu akan dibuat apa ya? Nggak ada waktu lah untuk mikir yang enggak, atau nggak ada waktu untuk mikir 2 kali untuk nerima dia gitu loh. Jadi bisa dibilang dengan gayanya dia deketin kamu pun mabuk kepayang gitu loh. Tapi kamu nggak sendirian mabuk kepayangnya, dia pun juga mabuk kepayang. Makanya dia menunjukkan cintanya dengan terus-terusan, dengan gila-gilaan, karena memang dia mabuk kepayang. Dan di lain pihak, kamu yang menjadi objek fantasinya kan, objek muse-nya gitu loh, yang bikin dia, yang menginspirasi dia untuk melakukan hal-hal tersebut. Kamu pun juga akhirnya jadi mabuk kepayang kepada dia. Itu yang saya rasakan tuh seperti itu. Jadi saya harap kamu nggak khawatir banget lah dengan energi The Devil di sini, karena saya nggak merasakan energi toksik. Oke? So, sekarang kita masuk ke 3 kartu selanjutnya. Ini adalah internalnya dia. Kalau ini kan tadi luarnya kan. Kamu ngelihat dia tuh seperti ini gitu loh. Kalau ini internally, di dalam dirinya dia, di dalam hatinya dia. Kamu mendapatkan King of Cups, the Moon, dan the World. Kenapa tadi saya 2 kali, 3 kali bilang kalau The Devil ini bukan tipe yang toxic, bukan energi yang nggak sehat, karena ada King of Cups di sini. Jadi internally dia tuh King of Cups, seseorang yang secara emosi memang mature, memang dewasa. Tapi karena memang
bisa dibilang dia kepincut banget sama kamu kali ya. Karena ada demun kan di sini, dimana ini adalah energi yang kita berada di dalam emosi yang pusaran emosi yang kuat kan. Kalau bisa dilihat di sini ada air laut yang naik gitu loh, yang pasang dengan adanya bulan. Jadi yang saya rasakan tuh mungkin bisa dibilang, bahkan ini mungkin bisa jadi cinta pada pandangan pertama dari pihak dia. Dia ngelihat kamu sekali langsung jatuh cinta, kayak gitu loh. Jadi dengan adanya King of Cups ditemani oleh The Moon, yang saya rasakan tuh emosinya dia, perasaannya dia kepada kamu tuh langsung membuncah, langsung besar, langsung tidak terbendung gitu loh. Sehingga akhirnya dia memberanikan diri, atau dia memang berani menunjukkannya kepada kamu, mengejar kamu, bener-bener menunjukkan bahwa dia kepincut banget sama kamu, bener-bener bikin kamu jadi kepincut balik sama dia. Karena King of Cups kan bukan tipe yang bukan tipe player. Kalau kamu dapetnya Page of Cups, Knight of Cups, itu mungkin saya bisa bilang bahwa ini energinya nggak sehat gitu loh. Tapi karena ini adalah king, udah raja, terlepas dia cewek atau cowok, terlepas kamu cewek atau cowok, dengan posisi ini udah tingkat tinggi kan, king itu. Yang saya rasakan tuh memang kayak dia tahu apa yang dia mau dan dia akan mendapatkannya. Dan yang dia mau adalah kamu. Makanya dia gila-gilaan menunjukkan bahwa dia mau sama kamu. Karena energi perasaannya, hatinya tuh udah bener-bener kepincut banget sama kamu. Oke? So, kartu terakhir di sini adalah The World. The Universe nih, The World. Dimana yang saya rasakan adalah ini keinginannya dia kepada kamu. Dimana The World kan adalah energi penutupan kan, closing, completion, complete. Jadi dia bener-bener ketemu kamu, ngasih tahu kamu betapa dia sayang, betapa dia cinta sama kamu. Terus ayo kita langsung ke perkawinan. Ayo kita langsung set tanggalnya. Seperti itu yang saya rasakan. Jadi kalau kamu perhatikan di sini dari 5 kartu tarot yang keluar, ada 3 kan yang major arcana, The Devil, The Moon, dan The Universe, The World ini. Jadi memang energi dia ingin buru-buru bawa hubungan ini ke jenjang yang lebih tinggi, ke jenjang yang lebih komplit. Itu kuat sekali, itu cepat sekali gitu loh. Jadi bisa dibilang kamu pun akan terbawa emosi ya, dalam arti dalam arti kamu juga jadinya merasa gila, gue belum pernah nih ngerasain dicintai segini besar, segini cepat oleh seseorang gitu loh. Jadi mungkin kalau memang kamu tidak mencari hal ini, atau kamu tidak menginginkan komitmen dengan instan, ini kan bisa dibilang instan energinya. Mungkin ya ada baiknya kamu memikirkan lagi, ada baiknya kamu membuat dia menunggu kamu kalau kamu belum siap. Tapi masalahnya kan ada banyak juga dari kita-kita yang udah capek disakitin di masa lalu, yang udah nggak mau main-main lagi. Jadi ada orang yang serius, lo mau serius nggak sama gue mau serius sama lo. Oke, ayo kita serius. Akhirnya 6 bulan kemudian langsung menikah. Ada yang seperti itu kan. Jadi pastikan kamu menginginkan hal yang sama dengan orang ini. Karena kalau enggak, kasihan dianya, si orang ini yang kasihan. Karena yang dia inginkan tuh adalah kesuksesan bersama kamu itu. The World nih adalah energi sukses. Jadi dia benar-benar tipe seseorang yang tahu apa yang dia mau dan dia akan mendapatkannya secepat mungkin. Dan kalau kamu tidak menginginkan hal yang sama seperti dia, lebih baik kamu bikin dia untuk menunggu, atau paling tidak menolaknya. Oke? So, sekarang kita masuk ke energi berikutnya. Ini adalah energinya dia secara pribadi. Ini bisa ada hubungannya dengan kamu atau tidak ya.
Kamu mendapatkan kartu Kingfisher, burung Kingfisher. Kata kuncinya peace atau kedamaian. Makanya tadi saya bilang energi the devil ini nggak toksik yang saya rasakan. Karena kamu mendapatkan King of Cups, energi yang dewasa, secara emosi dia dewasa, tapi juga secara kepribadian dia tipe orang yang penuh dengan kedamaian, tipe orang yang secara mental dan secara emosi dia tuh sejalan, selaras gitu loh. Jadi mentalnya dia atau pikirannya dia menunjuk kamu sebagai seseorang yang cocok untuk jadi pasangannya. Hatinya dia juga sesuai, sejalan. Hatinya dia juga gitu loh dengan pikirannya bahwa ya emang batu kedua memang cocok buat gue gitu loh. Jadi makanya ini tipe seseorang yang nggak pernah atau yang jarang sekali berada dalam posisi konflik internal. Atau secara internal pribadinya dia nggak berkonflik gitu loh. Karena apa yang dia pikirkan dengan apa yang dia rasakan tuh sejalan dan selaras. Sehingga tampak luar maupun tampak dalam tuh sama-sama peaceful. Penuh dengan kedamaian gitu loh. Jadi bukan tipe orang yang, ada kan orang yang kelihatannya cool aja, santai-santai aja, tapi ternyata dalamnya menggelegak amarahnya. Atau kebalikannya, kelihatannya dari luar tuh penuh dengan semangat, tapi ternyata dalamnya ngambekan. Jadi kelihatannya dari luar tuh lucu orangnya, funny atau kayak komedian, ternyata dalamnya dia ngambekan atau dia pemarah atau dia sering kritis lah orangnya gitu loh. Jadi ada orang seperti itu kan. Orang ini nih yang akan kamu temui adalah seseorang yang pikiran dan hatinya tuh sama, sejalan dan selaras. Sehingga walaupun ada the devil di sini, saya tidak merasakan energi tidak sehat. Ini adalah energi yang stabil. Oke? So, selanjutnya adalah saran untuk kamu. Untuk penonton saya, kamu mendapatkan kartu create art. Kreasikanlah, buatlah art atau seni, kesenian, hal-hal yang berbau dengan seni. Misalnya kamu jago painting, melukis, atau kamu jago bikin musik, atau kamu jago memasak. Apapun itu yang berupa karya seni, yang bisa ditampilkan, bisa dipamerkan, bisa ditonjolkan, bisa dijual. Buat hal tersebut. Ini yang saya rasakan mungkin bisa jadi kamu kenal sama dia karena dia ingin membeli sesuatu yang kamu buat. Jadi bisa dibilang awalnya dari klien. Dia tertarik dengan barang atau hal-hal yang kamu buat, yang kamu kreasikan. Akhirnya jadi deket, akhirnya jadi dia bener-bener ngejar kamu gitu loh. Oke? So, kita ketemu lagi batu kedua. Bye. Hai batu ketiga, kita langsung mulai ya. Dua kartu di sini adalah orang tersebut tampak luarnya yang dia kasih lihat kepada kamu atau yang kamu lihat dari dia secara kasat mata ya. Kamu mendapatkan Four of Pentacles dan King of Wands. Di sini yang saya rasakan orang ini adalah tipe pejuang, tipe uang, materi atau hal-hal yang berhubungan dengan stabilitas, ekonomi, status itu sangat penting buat dia. Dia tipe seseorang yang cinta nanti deh, ntar juga datang sendiri. Sekarang gue mau ngejar stabilitas dulu buat kehidupan gue, buat masa depan gue. Gue mau masa depan gue beres dulu, mau beresin kehidupan gue untuk masa depan dulu. Cinta urusan belakangan. Jadi ini bisa dibilang seseorang yang usianya mungkin sudah matang, karena posisinya udah king ya, terlepas dia cewek atau cowok. Udah matang, sebenarnya udah siap menikah, cuma memang dia merasa belum siap menikah karena
masih ada hal-hal yang ingin dia kejar, masih ada hal-hal yang ingin dia kumpulkan gitu loh, ingin dia raih sebelum dia memasuki jenjang pernikahan. Itu yang saya rasakan. Dan bisa dibilang juga ini adalah seseorang yang mungkin bukan tipe yang bukan tipe yang akan ngejar kamu, atau bukan tipe yang akan menunjukkan bahwa dia tertarik kepada kamu. Tapi kalau kamu yang effort duluan, yang melakukan usaha duluan untuk bisa dekat dengan dia terbuka gitu loh. Jadi memang bukan, gimana ya, contohnya tuh kamu yang harus telepon, kamu yang harus teks dia, kamu yang harus membuka komunikasi dengan dia, tapi dia terbuka, dia tersedia, maksudnya dia available, dia bisa dihubungi. Cuma dia bukan tipe yang akan mengejar kamu, atau bukan tipe yang akan mendekati kamu lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi kamunya yang harus berusaha lebih kuat kalau kamu memang ingin mendapatkan orang ini. Contohnya tuh seperti itu. Karena dia fokus utamanya saat ini adalah stabilitas, adalah kehidupan ekonominya, kehidupan dia untuk masa depan gitu loh. Itu yang saat ini dia sedang fokuskan dirinya. Jadi untuk cinta, ya kalau ada yang kasih perhatian, yang ada yang kasih sayang kepada dia akan terima dengan tangan terbuka. Cuma bisa dibilang akhirnya kan jadi kamu yang harus berusaha terus. Kelihatannya tuh kayak cinta tak terbalas, tapi sebenarnya enggak seperti itu. Hanya dia memang benar-benar fokus kepada pekerjaannya aja gitu loh. Oke? So, ini tadi adalah externally ya. Yang ini 3 yang berikutnya adalah internally. Bagaimana dia di dalamnya. Kamu mendapatkan the High Priestess, 2 of Pentacles, dan 8 of Wands. Di sini yang saya rasakan adalah kamu this is not an unrequited love kok buat kamu. Jadi ini bukan cinta tak terbalas buat kamu. Karena dengan adanya the High Priestess, orang ini punya perasaan kepada kamu. Orang ini deep down di dalam hatinya, dia tertarik sekali kepada kamu. Dia tertarik juga kepada kamu. Jadi dia punya perasaan kepada kamu, hanya saja mungkin karena dia tahu prioritas hidupnya saat ini adalah stabilitas, mungkin dia nggak mau kamu punya harapan terlalu tinggi atau terlalu cepat kepada dia. Jadi dia nggak mau membuat kamu jadi apa ya? Dia nggak mau kasih harapan palsu lah buat kamu. Walaupun dia tertarik kepada kamu, tapi balik lagi dia kan belum siap untuk komitmen yang lebih tinggi, yang lebih kuat. Jadi memang kenapa dia nggak mengejar kamu dalam tanda kutip, karena memang dia nggak mau memberikan harapan palsu untuk kamu. Tapi kalau kamu mengejar dia atau kamu yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada dia, dia terbuka, dia senang sekali. Dan dengan keluarnya 2 of Pentacles di sini, ini kan udah juggling kan. Jadi bisa dibilang memang keberadaan kamu, eksistensi kamu di dalam kehidupannya, nanti pada saat kalian ketemu atau mungkin saat ini sudah ketemu, keberadaan kamu dalam kehidupannya tuh udah mulai membuat dia jadi sedikit demi sedikit tuh merubah cara pandangnya terhadap cinta, merubah cara pandangnya terhadap prioritas hidupnya. Jadi mungkin yang tadinya dia kerja seminggu 5 hari, Senin sampai Jumat dia kerja gila-gilaan. Taruhlah nih bukan tipe corporate job ya, bukan tipe contohnya mungkin ini seseorang yang entrepreneur, punya usaha sendiri, punya bisnis sendiri. Biasanya dia kerja tuh
seminggu 5 hari dari Senin sampai Jumat, nggak pernah putus. Pokoknya bener-bener dia ngejar setoran banget lah. Dengan kamu, eksistensi kamu berada dalam kehidupannya, dengan adanya Two of Pentacles ini yang saya rasakan sedikit demi sedikit prioritasnya dia berubah gitu loh. Jadi yang tadinya dia 5 hari seminggu kerjanya, mungkin akhirnya jadi 4 hari seminggu. Jadi mungkin hari Jumat dia udah mulai mempersiapkan waktu untuk bisa ketemu sama kamu. Contohnya tuh kayak gitu. Jadi dengan adanya Two of Pentacles, ada shifting di dalam prioritas hidupnya. Mungkin dia nggak terlalu fokus banget lagi kepada status dan stabilitas dan keuangan atau ekonomi, tapi dia mulai sedikit demi sedikit memikirkan cinta. Ini internalnya nih. Mungkin kamu belum merasakannya sekarang atau mungkin kamu belum melihatnya sekarang. Tapi sedikit demi sedikit dengan eksistensi kamu dalam kehidupannya terus ada, dia pun juga akan berubah, akan mulai berubah lah. Oke? Dan yang terakhir adalah Eight of Wands. Di sini yang saya rasakan ini keinginannya dia. Jadi yang tadi saya bilang, dia nggak mau kasih harapan palsu kan kepada kamu. Dia nggak mau membuat kamu jatuh cinta mabuk kepayang pada dia, padahal prioritasnya dia adalah ekonomi kan. Tapi internally, secara internal di dalam hatinya dia tuh pengen banget bisa menghubungi kamu terus, bisa menghabiskan waktu bersama kamu terus, bisa menunjukkan kepada kamu bahwa dia juga sangat-sangat tertarik kepada kamu. Internally itu dia ingin melakukan hal tersebut, melakukan hal itu kepada kamu. Cuma ya balik lagi, dia nggak mau memberikan harapan palsu karena saat ini fokusnya dia adalah di ekonomi. Oke? So, kita masuk ke kartu selanjutnya. Ini adalah pribadinya dia, secara kepribadiannya dia. Kamu mendapatkan kartu Octopus. Kata kuncinya adalah intelligence, kecerdasan. Jadi memang kalau kamu perhatikan di sini, kartunya semua kan kalau nggak Pentacles, Wands, ya kan? Yang berhubungan dengan bumi, yang berhubungan dengan materi, atau Wands, yang berhubungan dengan semangat, dengan gairah. Hanya The High Priestess aja nih yang berhubungan dengan emosi, karena rulernya adalah bulan. Berhubungan dengan emosinya dia, internalnya dia kan. Makanya tadi saya bilang, dalamnya dia tuh sebenarnya tertarik pada kamu, hanya saja dia nggak mau kasih harapan palsu. Kartu kepribadiannya dia adalah kepribadian yang cerdas, yang sangat mental, yang memang dia nggak terbiasa dengan energi cinta-cintaan, nggak terbiasa dengan energi romantisme. Makanya prioritasnya dia adalah ekonomi. Buat dia cinta nanti bisa dateng lah, nanti cinta aja lah, nanti di masa depan aja dah kita lihat pasangan gue siapa sih. Karena dia memang tipe seseorang yang cut aja gitu loh, maksudnya yang apa ya, secara mental memang dia bukan tipe romantis, bukan tipe yang bergulat dengan emosinya, bukan tipe yang gampang percaya dengan cinta, nggak percaya dengan fairy tale kayak gitu loh, bukan tipe yang sentimental mungkin ya. Jadi ini tipe kalau ini adalah seorang pria, kalau kamu yang nonton nih adalah wanita, kamu tertarik dengan pria ini adalah pria yang benar-benar macho man banget gitu loh, cowok banget, yang nggak pernah berhubungan dengan intuisinya, nggak berhubungan dengan perasaannya, tapi benar-benar memakai mentalnya, otaknya aja untuk menjalani kehidupannya. Jadi memang makanya wajar banget kalau prioritasnya dia saat ini adalah keuangan atau status ekonomi. Karena memang cinta buat dia nggak important lah, bukan sesuatu yang tinggi derajatnya gitu loh. Kebutuhannya dia terhadap cinta tuh nggak tinggi gitu loh, bisa dibilang seperti itu. Oke? Dan kalau kamu cowok yang nonton video ini, kamu memilih
batu ketiga ini adalah seseorang wanita yang sama juga seperti itu, bener-bener bukan tipe wanita yang sentimental gitu loh. Jadi memang bener-bener mengeluarkan energi mental, kecerdasan mentalnya lah, kecerdasan otaknya, bukan tipe girly banget gitu. Jadi emang ini cewek tomboy lah, bisa dibilang seperti itu. Oke? So, kartu terakhir untuk kamu adalah kartu saran. Kamu mendapatkan aromaterapi. Di sini ini yang saya rasakan adalah dia memilih kamu atau dia bisa tertarik balik sama kamu karena dia menemukan kedamaian bersama kamu. Ini kan aromaterapi adalah terapi kita menghirup aroma kan, aroma yang menyenangkan, yang enak gitu loh. Yang bisa bikin kita jadi merasa damai, bikin kita jadi merasa tenang. Kalau kamu lihat di sini energinya dia kan memang bukan sporadik, bukan acak-adut, tapi bergerak terus gitu loh. King of Wands, Eight of Wands, ini Two of Pentacles saja energinya juggling kan. Jadi kayak bener-bener harus menyeimbangkan sesuatu gitu loh. Octopus juga energinya kan bergerak-gerak gitu loh. Jadi kalau kamu adalah seseorang yang penuh dengan kedamaian, seseorang yang tenang, seseorang yang santai, dia akan sangat-sangat tertarik kepada kamu. Karena memang itu yang dia butuhkan dalam kehidupannya. Jadi kalau saat ini kamu belum ketemu sama dia dan kamu saat ini masih bergulat dengan emosi kamu atau mungkin masih ada rasa sakit dari hubungan yang sebelumnya atau apapun yang bikin energi kamu nggak damai, masuk ke dalam energi kedamaian, ketenangan, agar supaya kamu bisa dipertemukan dengan orang ini dengan cepat. Oke? So, good luck batu ketiga, kita jumpa selanjutnya ya. Bye. Hai batu keempat, kita langsung mulai ya. Biasanya 2 kartu pertama adalah energi orang baru tersebut yang kelihatan oleh kamu. Tapi di sini yang saya rasakan adalah ini energi kamu. 2 kartu ini adalah energi penonton saya, penonton batu keempat. Jadi bukan orang yang akan datang kepada kamu, melainkan energinya kamu sendiri. Tapi tetap ada orang tersebut. Jadi jangan skip, jangan pindah batu dulu. Dengerin dulu yang ini, oke? Kamu mendapatkan kartu Three of Swords dan Queen of Pentacles. Ini terlepas kamu cewek atau cowok ya. Di sini yang saya rasakan Three of Swords ini adalah kamu sakit hati, patah hati, putus cinta, atau baru saja bercerai. Pokoknya masih acak-acakan lah hati kamu. Masih sorrow, masih sedih banget. Dan dengan Queen of Pentacles di sini, kamu memang saat ini mungkin masih dalam periode menyembuhkan diri ya, menyembuhkan hati kamu. Masih dalam periode nourishing and nurturing hati kamu. Benar-benar lagi merawat diri kamu sendiri nih dengan Queen of Pentacles. Energi orang baru ini adalah kambing ini. Kelihatan kan? Jadi ini kamu, terlepas kamu cewek atau cowok, ini adalah orang baru tersebut, si kambing ini. Jadi bisa dibilang, kamu akan ketemu orang ini pada saat kamu lagi jatuh-jatuhnya, pada saat kamu lagi sedih-sedihnya, pada saat kamu lagi sakit-sakitnya. Dan ini gak harus berhubungan dengan relationship kamu sebelumnya. Ini bisa jadi mungkin kamu kehilangan seseorang, keluarga misalnya, amit-amit cabang bayi. Tapi misalnya kamu kehilangan orang tua, atau kamu kehilangan saudara kandung, atau mungkin nenek kamu, kakek kamu, siapapun lah. Ini bisa jadi seperti itu yang terjadi. Jadi ada kesedihan yang sangat mendalam yang kamu alami. Tapi justru saat itulah orang ini akan datang. Kambing ini akan mendekati kamu tuh pada saat itulah. Pada saat kamu sedang merawat diri kamu, merawat hati kamu, memperbaiki hati kamu, memperbaiki diri kamu. Orang ini akan datang. Jadi kayak ingin assist kamu. Ingin assist tuh, apa sih? Assist tuh kayak mengasistensi kamu gitu loh. Kamu butuh apa? Ada yang bisa gue bantu gitu loh. Jadi tipe yang, orang ini tipe helper, pembantu, seseorang yang ingin memastikan kamu
memiliki segala hal cukup gitu. Karena dia tahu banget kamu lagi begini, posisi kamu nih lagi penuh kesedihan, dan dia ingin, paling tidak dia ingin menunjukkan kepada kamu bahwa kamu bisa kok percaya lagi kepada laki-laki misalnya, atau kamu bisa kok percaya lagi kepada wanita, kepada cinta, kepada komitmen. Contohnya tuh kayak gitu. Jadi energi orang ini tuh yang saya rasakan sincere sekali, tulus sekali. Memang dia benar-benar ingin membantu kamu keluar dari kesedihan, ingin membantu kamu bangkit kembali dari kesedihan tersebut, dari rasa jatuh tersebut gitu loh. Jadi kalau memang kamu sekarang dalam posisi ini, bisa jadi kamu akan ketemu orang ini dalam waktu dekat. Oke? So, sekarang kita masuk ke 3 kartu selanjutnya. Ini adalah 3 kartu selanjutnya juga yang saya rasakan nih ada energi kamu juga. Jadi di reading yang sebelumnya, di 3 reading yang sebelumnya itu 3 kartu selanjutnya adalah energi internalnya orang tersebut, secara internal. Kalau ini kan kelihatannya eksternal, ini internal. Tapi di sini yang saya rasakan juga ini adalah energi kamu juga gitu loh, atau paling tidak ada kamunya lah di sini. Oke? Kita lihat sekarang. Kamu mendapatkan Ace of Cups, Eight of Cups, dan Ace of Swords. Di sini yang saya rasakan adalah secara internal memang bisa dibilang memang kamu memang belum siap untuk memulai sesuatu yang baru dengan orang ini. Kamu belum siap untuk membuka hati lagi kepada orang yang baru, kepada orang ini. Jadi memang masih ada banyak sekali yang harus di-unpack, di-unload dari diri kamu, dari rasa sakit hati kamu terhadap kejadian di masa lalu. Masih ada yang harus dibongkar dulu gitu loh, sebelum kamu siap menerima cinta yang baru. Dan dengan adanya Eight of Cups selanjutnya mengikuti Ace of Cups, ini yang saya rasakan nih, kamu harus menjauhi dulu hal-hal yang pernah menyakiti kamu, hal-hal yang pernah kamu bangun tapi terus gagal, hal-hal yang kamu mimpikan atau kamu harapkan tapi ternyata tidak terwujud gitu loh. Jadi kamu harus cabut dulu dari hal-hal tersebut. Harus mengeluarkan diri dulu dari energi masa lalu sebelum kamu bisa membuka hati kamu lagi. Ace of Swords di sini, ini yang saya rasakan adalah energinya dia, energinya si orang ini, si kambing ini. Dimana dia mungkin akan banyak membuka komunikasi dengan kamu. Dia mungkin akan banyak mengajak kamu ngobrol ya, mengajak kamu berkomunikasi, mencoba membantu kamu unload itu tadi, membongkar hal-hal yang menyakiti kamu. Supaya kadang-kadang kan kalau kita sedih, kita lagi bingung atau pusing atau sakit hati, kadang-kadang dengan berbicara dengan orang lain aja sedikit demi sedikit itu bisa meringankan beban kita kan, bisa membuat kita jadi lebih legaan lah gitu loh. Jadi dengan Ace of Swords ini yang saya rasakan, orang ini tuh mau banget membantu kamu dalam hal itu. Jadi kayak menjadi bahu untuk kamu bersandar, menjadi kuping untuk mendengarkan cerita kamu, kisah kamu, sakit hati kamu. Dia ingin dilibatkan dalam hal penyembuhan hati kamu tersebut. Dia ingin dilibatkan dalam hal perawatan diri kamu saat ini gitu loh. Dengan komunikasi, dengan ngobrolin hal-hal yang memang memberatkan kamu, membebani kamu. Supaya kamu bisa cepat-cepat mengeluarkan diri dari energi masa lalu. Supaya kamu juga bisa akhirnya membuka hati untuk dia. Jadi itu yang saya rasakan. Orang ini tuh, yang tadi saya bilang kan, dia adalah tipe helper. Seseorang yang bisa membantu, mengasistensi. Dan bagaimana caranya adalah dengan berkomunikasi dengan dia. Oke? So, sekarang kita masuk ke
Kartu selanjutnya ini adalah energinya dia, energinya si kambing ini secara kepribadian, dan kamu mendapatkan kartu Praying Mantis dengan kata kuncinya patience atau kesabaran. Jadi memang secara kepribadian ini orang tuh sabar luar biasa. Karena bisa jadi ini sahabat kamu nih yang saya rasakan. Mungkin misalnya kamu pacaran dengan si A, tapi kamu juga bersahabat dengan si B. Misalnya kamu wanita, pacar kamu A, sahabat pria kamu adalah B. Ini contoh ya. Selama kamu pacaran dengan A, dia tahu kalau kamu lagi berantem, dia tahu kalau kamu lagi kesel-keselan, dia tahu. Sampai akhirnya kamu putus dari si A, dia juga tahu. Dan tanpa kamu sadari, si B nih, sahabat kamu nih, mungkin selama ini menyimpan hati kepada kamu gitu loh. Jadi ini bisa jadi skenarionya seperti itu, karena dengan energi patience atau kesabaran, kayak dia tuh udah lama sekali menyimpan hati untuk kamu, menyimpan rasa sayang kepada kamu, menyimpan harapan untuk bisa menjadi pasangan kamu. Udah lama gitu loh. Cuma memang karena dia balik lagi, dia adalah seseorang yang sabar, dia gak mau kamu terburu-buru membuka hati kepada dia pada saat kamu baru aja putus gitu misalnya. Jadi memang dia ingin melakukan segalanya tuh dengan baik gitu loh, sesuai dengan langkah-langkah dimana kamu putus, kamu harus sembuh dulu, baru kamu membuka hati. Jadi dia nggak mau, bukan tipe yang seradak seruduk juga, tapi tipe yang memang hati-hati dan perlahan-lahan dan sabar banget. Kata kuncinya patience gitu kan. Jadi memang praying mantis tuh belalang sembah kalau nggak salah. Jadi memang orang ini sabar menunggu kamu sampai sehat lagi dan punya harapan agar bisa bersama lagi dengan kamu. Bukan bersama lagi, tapi punya harapan agar bisa menyatu dengan kamu dalam hal percintaan atau romantisme. Oke? So, kartu terakhir untuk kamu adalah saran untuk kamu, untuk penonton saya. Kamu mendapatkan look for fairies. Carilah fairy. Fairies tuh peri. Di sini yang saya ambil message-nya atau pesannya adalah believe in fairy tales. Jadi percayalah dengan fairy tales lagi, dengan kisah Disney gitu loh. Percayalah dengan romantic komedi lagi atau hal-hal yang romantis lagi. Percayalah dengan cinta lagi. Percayalah dengan kisah cinta yang sweet lagi, yang manis lagi. Jadi jangan biarkan rasa sakit hati kamu nih membuat kamu jadi bitter, membuat kamu jadi jaded, membuat kamu jadi nggak percaya lagi sama cinta. Jadi dengan keluarnya kartu saran kamu adalah look for fairies, believe in fairy tale once again. Karena kamu mendapatkan atau kamu ketemu dengan seseorang yang kesabarannya tuh luar biasa, yang mau mengasistensi kamu, yang mau membantu kamu merawat diri kamu supaya bisa bangkit kembali. Jadi percaya bahwa cinta tuh masih ada kok untuk kamu. Oke? So, batu keempat, kita jumpa lagi selanjutnya. Bye.